Setiap kali dia melihat seseorang mati kedinginan, ia takut dan khawatir terhadap istrinya muncul tiap waktu. Dia khawatir istrinya akan meninggalkannya jika dia tidak tahan dengan kondisi yang keras ini. Selain istrinya, dia juga mengkhawatirkan Wang Lin. Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia tidak ingin Paman Wang meninggalkannya juga. Putra Dan Yu, Cheng Xiaoniu, baru saja bergabung dengan White Cloud Sect dan hanya pada tahap Qi Condensation. Meskipun ia berusaha mencari orang tuanya, aliansi 4 sekte terlalu besar. Hampir semua manusia telah dipindahkan ke salju dan tersebar di seluruh negeri. Kecuali dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tidak ada cara baginya untuk menemukan orang tuanya. Tiap hari, Dan Yu bangun menemukan seseorang di dekatnya mati beku. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan kekuatan misterius ukiran kecil di lehernya. Setiap kali dia merasa dingin, kehangatan akan datang dari ukiran dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah menyadari kekuatan ukiran, Dan Yu tiba-tiba merasa seperti dia tidak mengenal Wang Lin. Tetapi karena keberadaan ukiran kayu, dia merasa lebih santai tentang istrinya. Namun, seiring waktu berlalu, dia melihat salju yang tak berujung, dan hatinya mulai putus asa lagi. Selama hari-hari ini, banyak manusia diam-diam melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri ke negara-negara terdekat. Di pagi hari, Dan Yu adalah orang pertama yang bangun. Di sampingnya tertidur putra kedua penjaga toko dari jalan yang sama dengannya. Dia sudah mati. Dia merindukan rumahnya, merindukan istrinya, merindukan putranya, merindukan Paman Wang, merindukan tokonya, dan merindukan kehangatan rumahnya. Di saat yang sama, orang lain bangkit dan menatap Dan Yu. Kemudian dia segera memperhatikan bahwa sepanjang malam, 5 orang mati beku di ruangan ini. Semua orang mulai merenung. Teriakan datang dari luar rumah. Semuanya keluar sekarang. Jika ada yang membuang waktu, mereka akan dibuang ke salju untuk mati beku. Seseorang menghela nafas dan semua orang perlahan keluar. Mata mereka semua tidak fokus dan wajah mereka kuning. Dan Yu masih menangis di tanah. Pria paruh baya yang sangat ramah menariknya dan berkata, Dan Yu, ayo pergi. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Setelah dia meninggalkan ruangan, angin dingin menghantamnya, menyebabkan dia menggigil. Tetapi kehangatan segera datang dari ukiran kecil di lehernya. Dia mengepalkan giginya dan membuat keputusan. Dia akan menemukan istrinya dan meninggalkan negara ini. Larut malam ketika semua orang tertidur, dia diam-diam meninggalkan rumah. Ada pasukan manusia di sekitar daerah itu. Di daerah ini setidaknya mereka bisa hidup. Jika mereka pergi, maka mereka kemungkinan akan mati. Mereka menghentikan orang pada awalnya, tapi setelah beberapa saat mereka menyerah. Dan Yu perlahan berjalan melewati salju dalam gelap. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia menemukan sesuatu. Dia terkejut menemukan bahwa yang tersandung adalah tubuh. Setelah terkejut sesaat, dia berteriak dan mundur. Dan Yu adalah manusia. Kerinduannya akan istri dan putranya, kematian anak itu, dan semua mayat menyebabkannya hancur. Dia berjongkok di salju dan mulai menangis. Setelah waktu yang lama, Dan Yu tiba-tiba merasakan tubuhnya hangat saat tangan hangat menepuk kepalanya. Dan Yu, jangan takut. Dan Yu menoleh dan melihat pemuda yang muncul di belakangnya. Pemuda ini terlihat jauh lebih muda darinya, tapi mata pemuda itu memancarkan cahaya kuno. Dan Yu tidak asing dengan orang ini. Itu adalah paman yang dinantikan, Wang Lin. Tetapi penampilan orang ini saat ini benar-benar berbeda dari orang tua yang dia kenal. Wang Lin sejak saat itu tampak persis seperti yang sekarang. Paman Wang kamu abadi? Bisik Dan Yu. Dia merenung sejenak. Dia merasa seperti paman yang melihatnya tumbuh bukan orang normal. Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Jangan takut, Paman Wang ada di sini. Mari kita cari istrimu. Dan Yu merasa seperti sedang bermimpi. Ekspresinya gelisah, bahkan sedikit panik pun terlihat. Wang Lin menghela nafas dan mengarahkan jarinya ke kepala Dan Yu. Ia pun tertidur. Wang Lin terbang bersamanya. 30.000 kilometer jauhnya. Di rumah lain yang dipenuhi manusia yang membersihkan salju, Wang Lin menemukan istri Dan Yu. Hubungan ini adalah benih yang dia tanam bersama Dan Yu 30 tahun. Dan dia harus menyelamatkan mereka untuk memanen buahnya. Wang Lin dengan cepat bergerak sambil membawa pasangan itu dan tiba di perbatasan. Wang Lin meletakkan pasangan itu di sebuah terowongan yang bisa dilewati orang. Wang Lin menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke kepala pasangan itu. Setelah meninggalkan bingkisan kecil, dia berbalik dan menghilang. Setelah beberapa saat, Dan Yu membuka matanya. Dia merasa seperti baru saja melihat mimpi pamannya Wang. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba menatap wanita di sebelahnya dan menjerit. Dia dengan cepat naik dan mengguncangnya. Wanita itu terbangun dan juga menatap Dan Yu. Setelah beberapa saat, keduanya saling berpelukan dan mulai menangis. Istri Dan Yu bertanya setelah menangis sebentar. Dan Yu, mengapa aku ada di sini? Saya ingat bahwa ketika saya tertidur, saya masih di dalam rumah. Dan Yu merenung sejenak dan melihat ke langit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tahu apa yang terjadi bukanlah mimpi. Itu kenyataan. Setelah membuka bungkusan, ia melihat banyak emas.
Dia dan istrinya bersujud ke ibu kota sambil berbisik, "Paman Wang, terima kasih." Dia mengambil bungkusan itu dan mengajak istrinya pergi melalui terowongan. Tak lama Wang Lin muncul di tempat di mana mereka bersujud. Dengan akal ilahi, dia tahu ada sebuah kota kecil tidak jauh dari sini. Mereka hanya perlu mengikuti jalan resmi untuk sampai ke sana. Dan Yu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melupakan Paman Wang yang melihatnya tumbuh dewasa. Hanya saja, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Wang Lin berdiri di tempat untuk waktu yang lama ketika dia melihat Dan Yu dan istrinya pergi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Dan Yu hanya seorang anak kecil, tapi sekarang sudah besar. Wang Lin tersenyum sambil menunjuk ke layar lampu lagi. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan aliansi 4 sekte karena dia masih memiliki satu tujuan lagi yang belum dia capai. Untuk mendapatkan Rain Cauldron. Rain Cauldron ini adalah bencana bagi aliansi 4 sekte. Tetapi juga harta, karena itu adalah sesuatu yang pembudidaya formasi jiwa butuhkan untuk dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi Wang Lin, Rain Cauldron ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk masa depannya. Karena tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat, dia bisa mendeteksi energi spiritual di dirinya tidak sebersih sebelumnya. Setelah seseorang mencapai tahap formasi jiwa dan ingin melangkah lebih jauh, energi spiritual ini mematikan. Wang Lin harus memasuki pintu surga untuk mendapatkan langit surga. Jadi, dia mengarahkan pandangannya pada Rain Cauldron. Saat ini, jelas bukan saat yang tepat untuk mencoba mengambil Rain Cauldron. Waktu yang tepat adalah ketika invasi Sueyu dimulai. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan ketenangan saat dia menemukan gunung salju besar dan tenggelam ke dalamnya. Dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengelilingi dirinya sendiri. Wang Lin segera menghilang di dalam gunung salju. Wang Lin tidak tahu kapan Sueyu akan datang. Jadi dia harus bergegas mencapai tahap formasi jiwa. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Seluruh aliansi 4 sekte tertutup salju. Dalam setahun terakhir ini, sejumlah besar manusia telah meninggal. Suatu hari, sejumlah besar aura dingin keluar dari celah di langit. Dan seorang gadis berjalan keluar dari salah satu celah di pusat aliansi 4 sekte. Gadis ini mengenakan gaun putih seperti Ratu Es. Dia berjalan keluar dari celah dan dengan santai menunjuk ke langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gelombang suara retak, seperti cermin pecah, dengan cepat menyebar di seluruh aliansi 4 sekte. Tak lama setelah itu, banyak kultivator mengenakan jubah putih berjalan keluar dari celah. Gelombang niat membunuh menutupi aliansi 4 sekte. Perlahan, semakin banyak kultivator Zhu muncul. Pandangan mereka semua pada gadis berpakaian putih. Mata gadis itu dingin ketika dia menunjuk ke tanah. Semua kultivator Sueyu turun. Tepat mereka turun, 4 sinar cahaya melesat ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. Pilar cahaya sian, merah, ungu, dan putih yang tampak seperti bisa menahan langit muncul. Di bagian atas pilar, sosok raksasa perlahan memembun. Jika seseorang melihat dari dekat ke dada raksasa, mereka akan melihat seorang kultivator di masing-masing raksasa. Ada banyak raksasa ini. Setiap langkah yang mereka ambil, tampaknya menyebabkan bumi dan langit bergetar. Saat mereka menyerbu, raungan marah datang. Sebuah batu hitam besar melayang di udara. Di atas batu ini ada seorang laki tua yang diikat dengan 9 rantai. Wajah laki tua ini kuning dan sangat kurus. Tak lama setelah itu raungan datang dari sekte tinta air dari selatan. Seorang laki tua mengenakan gaun merah dengan tenang menatap langit. Sekte kayu hijau di timur juga tidak mau kalah. Seorang pria muda yang tampak lemah dari Black Soul sekte muncul di utara disertai dengan teriakan rapi dan teratur dari para pemuda. Saat tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar gas hitam melayang keluar dari sekte jiwa hitam. Gas hitam itu bertautan bersama untuk membentuk sikat tinta hitam. Sikat tinta yang terlihat sangat biasa ini perlahan melayang ke tangan pemuda itu. Bagaimana mungkin aliansi 4 sekte tidak melakukan persiapan dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya, mereka semua sudah menunggu. Mayoritas kultivator di aliansi 4 sekte tumbuh di negara ini. Meskipun pendapat mereka berbeda tentang berita invasi Sueye, pada akhirnya mereka bersatu untuk melawan penjajah. Karena mereka tidak ingin menjadi anjing gelandangan. Ini adalah pertempuran sampai mati. Gadis yang mengenakan pakaian putih melayang di udara. Tatapannya dingin ketika dia berbisik, "Hapus mereka. Ini akan menjadi negara baru kita." Sueyu. Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya Sueyu mengeluarkan raungan bersatu. Gadis itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul. Saat cahaya 5 warna muncul, itu membentuk 5 gadis yang tampak persis seperti dia, tapi itu bukan avatarnya. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju. Ketika dia melihat 5 gadis muncul, surga yang menentang manik-manik dalam pengertian ilahi tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, ada banyak indera ilahi di langit.
jadi tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya di bawah gunung salju. Buah cahaya aneh terpancar dari matanya. Roh 5 elemen. Pada saat ini, ketika Wang Lin melihat 5 elemen roh, hatinya bergerak. Tapi dia dengan cepat membuang ide itu karena dia tidak tahu apakah dia adalah jenius Suiyu yang dibicarakan oleh Zhou Tai atau bukan. Tetapi bahkan jika bukan, dia di tahap pertengahan formasi jiwa. Dia jauh dari seseorang yang bisa dihadapi sekarang.